Nikah, Ya. seorang cewek ya, Betul, terus pegang patung ini nanti dijauhkan jodohnya, mitos gitu ya, Mas Kayak Ihsan. gitu. Mantap, oke. Tapi kembali lagi, pertama ini mitos, Baik. yang kedua ini sudah replika teman-teman sebetulnya. Oh, replika. Sudah replika. Oh, yang aslinya memang udah ini ya. Aslinya kami pindahkan di gedung pesanggerahan yang tadi, di bagian Oh, dalam. oke. Jadi biar orang tidak salah mengartikan ya, Baik. ini bukan patung aslinya. Jadi kalau Siap. teman-teman ke Sunyaragi megang patung ini nggak sengaja, jangan takut. Oh. Yang dimana kalau zaman dulu sebagai menara. Oh, yang di atasnya namanya apa? Cungkup Gua Punci. Sumpuk. Oke, itu di atas ya, itu cungkuk. Ini sebagai Cungkup. menara pengawas. Oh, cungkuk gua puncit. Oke. Itu sebagai apa? Menara pengawas. Menara pengawas. Maksud di sini mengawasi gimana nih? Jadi kalau zaman dulu di bagian atas ada prajurit Prajurit ya. yang menggunakan panah sama tombak. Baik. Kalau sekarang ibarat kayak pas pampres pakai sniper. Oh iya, Gitu. jadi ibaratnya tim penembak jitu lah ya. Betul, berjaga Baik. di atas. Oh, jadi zaman dahulu sebutannya prajurit ya dulu juga. Oh, jadi prajurit memantau di atas kalau seandainya ada hal yang tidak diinginkan ya. Oke, baik. Standby di atas. Standby. Wah, luar biasa ya, namanya cungkup Gua Punci. gua puncit. Gua puncit itu bahasa Sangsakerta atau apa? Kalau puncit ini dari bahasa Cirebon lama sepertinya, yang dimana artinya adalah puncak. Baik. Oh, puncit itu puncak ya. Baik, kalau baik. seperti Siap. itu, putra putrinya main air di bawah sih. Nah, ini yang di bawahnya kolam ya. Kolam namanya kolam apa? Kolam Kaputra. Kaputren. Ini kenapa disebut nama Kaputren ini? Kalau kolam putra putri, jadi untuk putra putri raja zaman dulu. Oke. Ini kolamnya di sini, ada kolam bermain, ada banyak hiasan juga. Yang pertama adalah patung gajah. Oh iya, hiasan patung gajah. Oh iya, ini patung gajah ya. Patung gajah terbuat dari karang laut, yang dimana kalau zaman dulu dari balai gajahnya dia ada air mancur, Oh iya itu ya. keluar air. Sedangkan hiasan yang kedua selain patung gajah, di sebelahnya, di seberangnya Ya. ada namanya Gua Langse. Gua Langse. Nah, ini kenapa disebut Gua Langse sendiri? Langse di sini artinya tirai, Tirai baik. yang dimana kalau zaman dulu ada semacam tirai air, waterfall, air terjun. Oh iya, kalau zaman sekarang peribahasanya ini ya air terjun lah ya. Air terjun. Oh iya benar. Di bagian dalam tempat duduk buat tempat berdoa, tempat berdoa di bagian dalam, tempat untuk tawasul di bagian Meditasi dalam, ya? meditasi di Gua Langse. Oh iya, jadi Ini ini. lebih terbuka. Oh siap, Gua Langse ya. Langse itu dari bahasa apa? Cirebon dulu atau kalau- Sangsakerta? Langse ini ada yang mengatakan dari bahasa Jawa. Jawa ya. Ada juga yang mengatakan dari bahasa China kuno. Baik. Jadi pada intinya artinya Langse itu tadi itu apa? Tirai. Tirai. Oh, area gua petang ya masuk ya. Saya pakai senter ya biar lebih terang karena gue Siap. gelap banget di dalam. Oke. Oke, kita masuk ke dalam. Waduh, lumayan sempit ya. Lumayan sempit ini, hati-hati agak minum kepalanya. Sebenarnya mas, kasih mas. Ya. Oke, Mas Ihsan di depan deh. Oke. Wow. Ini gua pohon. Wah, luas juga ya, ada ke bawah juga ya. Yang ke bawah tempat air. Oh iya, tempat air. Baik. Nyambung sama kolam. Wow, mantap nih. Siap. Oke, ini bagian dalam dari Oke. Inilah ruang meditasi. Oh, ini ruang meditasinya ya. Di sini meditasi, duduknya di bawah, mana sih? Oh iya. Oh, jadi duduknya di sana ya. Betul. Menghadap ke arah barat, ke arah kiblat. Oh, kiblat. Panjang karena bisa digunakan untuk ibadah sholat. Oh, jadi kenapa bisa digunakan untuk ruangan panjang ini bisa digunakan untuk sholat selain untuk meditasi gitu ya, Mas Ihsan ya? Sholat infarid di sini. Baik. Di seberangnya ada pagar. Ini sebenarnya baru ya kalau zaman Oh, iya. ada pagar pastinya. Ini di perut berapa? Setengah bawah. Ini buat tempat air kalau zaman dulu. Oh, air ya. Ada air ditampung di sini, ada ventilasi udara di atasnya. Oh, iya. Ketika ada angin masuk dia jadi AC. Oh, jadi adem ya. Jadi adem, jadi pendingin ruangan. Baik. Keluarga ya. Oh, ini ke belakang ya? Iya. Kepalanya hati-hati. Siap. Wow, mantap. Ini ruang apa namanya, Mas Ihsan? Ini kalau bagian belakang ada ruang keluarga, tapi kalau area ini Gua Petang. Oke. Kepalanya maaf hati-hati jangan dulu. Wow, mantap. Nyaman kecil sih. Iya. Ini barangkali licin juga, tapi habis hujan ya kebetulan. Iya. Siap. Kalau di sini ini namanya area ruang keluarga saya sebut ada dua
dua kamar. Iya. Yang sebelah kiri namanya kamar kaputren. Kamar kaputren, yang keduanya mana? Seberangnya, Oh, mana yang sana? yang sebelah, yang Oh, yang ini ya. Ini. Ini namanya apa? Kamar kaputran. Kamar kaputren. Baik, Kalau kamar silakan. kaputran itu untuk anak laki-laki. Baik. Kalau kaputran untuk anak perempuan, putra dan putri. Oh, kaputren itu untuk perempuan, kaputra untuk laki-laki ya. Ini kamarnya kecil karena bukan kamar tidur. Sebetulnya kamar di sini adalah kamar belajar. Oh, jadi disebut kamar di sini bukan untuk tidur tapi kamar untuk belajar. Belajar. Oke. Jadi kalau sekarang semacam stadium, ada gurunya les private ya. Oh iya. Gurunya ke sini Baik. schooling gitu, belajar di dalam putra putri. Wow. Keren, baik. Nanti kita ke belakang lagi. Mana lagi Mas Isan nih? Kita menuju ke area Balai Kambang dan Argeju. Dua pintu. Ya. Yang konon katanya bisa ke Mekah, Madinah sama ke China. Oh, jadi mitosnya bisa ke Mekah dan ke China. ya. Di bagian belakang. Baik. Setelah jembatan jalannya hati-hati. Wow. Kita harus hati-hati ya. Ada namanya Balai Kambang. Balai Kambang. Baik, ini peruntukan buat apa nih? Kalau Balai Kambang ini zaman dulu digunakan sebagai tempat kumpul malam-malam tengah-tengah danau. Ini semuanya air ya. Oh iya, jadi kumpul di sini karena dulu mah danau ya, banyak air di sana ya. Nah, betul di luar. Wow. Kumpulnya di sini Baik. sinar bulan, Mm-mm. tempat untuk mengaji, tadarusan. Oh, jadi tempat untuk tadarusan di sini ya. Tempat mengaji. Mantap. Ini masih menggunakan kayu jati yang masih asli jatinya, belum pernah diganti dari ratusan tahun yang lalu. Ini dari ratusan tahun kayu jati ya, belum pernah diganti ya. Pernah diganti. Masih Kuat bro, mantap. Wih, luar biasa. Ngeri, mantap. Baik. Yap. ada jembatan lagi. Ada jembatan lagi Mas Isan ya. Ada dua jembatan. Dua lagi. jembatan, wow. Ini kita kemana Mas Isan? Kita menuju ke Argeju. Ke Arja? Argeju namanya. Arja Jumut duanya ya. Baik. Oke. Di sini ada gua Arga Jumut. Arga Jumut ya. Arga Jumut. Baik. Arga di sini artinya hidangan yang besar, Jumut di sini mengambil. Jadi kalau kita masuk ke dalam ini adalah ruang makan. Kalau kita lihat agak jauh, bentuknya seperti wajah barongsai. Oh iya ya, jadi kalau kejauhan ini mirip wajah barongsai ya. Oke. Mata di atas, hidung tengah-tengah, mulutnya di bawah menganga terbuka. Wow, mantap. Nah, kita masuk ke bagian dalam lewat samping. Oh, jadi masuk ke dalam lagi ya, melewat samping ya. Kita lihat meja makannya dan lihat dua pintunya. Baik. Oh, jadi di sini itu ada dua pintu nih Mas Isan. Ya. Mitosnya kan buat apa nih ke yang kanan ini? Yang kanan ke Mekah Madinah, Mekah Madinah, dan yang ke kiri ke China. Yang ke China ya. Baik. di sini sebenarnya hanya sebuah pemaknaan. Pemaknaan ya. Maknanya kalau ke Mekah Madinah mengajar ilmu agama, kalau ke China ilmu dunia. Oke, jadi ini hanya sebuah pemaknaan ya, bahwasanya mitos tersebut itu pintu-pintu dari ini bisa ke akses ke Mekah dan yang sekirinya ke Cina. Arti tersebut kalau seandainya untuk memahami ilmu agama yaitu ke Mekah, kalau untuk memahami Ilmu dunia ilmu dunia ke China. Wow, itu terbukti di tahun 2025, luar biasa negara Cina Mas Isan. Wah, masih bisa pesat sekali ya. udah bisa menganalisis ya dari dulu. Baik. Yang dimana sebuah pengingat bagi kita bahwa kalau kita hidup di dunia, jangan setengah-setengah mengajar ilmu. Agamanya dikejar, dunia pun dikejar. Jangan setengah-setengah. Dua-duanya diterabas, harus dikejar dua-duanya. Jadi harus balance ya. Harus balance. Baik. Ini sebagai sebuah pengingat sebetulnya teman-teman. Oke. Suatu mempelajari ilmu dunia dan tadi itu apa Mas Isan? Agama. Jadi jangan setengah-setengah ya. Jadi harus benar-benar gitu Mas Isan ya. Harus dua-duanya. Kenapa? Ini biar kalau kita memahami secara ininya harus benar-benar berapa? Totalitas. Kenapa Mas Isan? Kalau misalkan kita hanya memahami agama saja, kita akan terlantar di dunia. Baik. Kalau kita hanya dunia aja, kita akan terlantar di akhirat. Oh, itu lebih penjabaran lebih luasnya gitu Mas Isan. Baik. Kita harus kaya raya di dunia dan juga akhirat. Wow, Cuma salah amazing. satunya aja. Baik. Oke. Makan. Oh, ini bagian dalam ruang makan Mas Isan. Oke. Makan, ini makan di dalam hari kita. Oh, jadi setelah ambil makan di sini, langsung dibawa ke dalam Mas Isan ya? Ini ruang makannya, tapi mohon maaf kita nggak bakal nemu kursi ya. Oh, gitu. Kenapa nih Mas Isan nih? Karena kita zaman dulu makannya lesehan di bawah. Oke, ngampar ya? Iya, duduk di bawah sini. Iya. Ngariung, kalau kata Sundanya mah ngariung.
Kaliwat ya. Kaliwat bener, biasanya kan lesehan di bawah ya, kalau Lesehan. sekarang masih digunakan tuh. Betul. Baik. Ini ruang makannya. Wow. Jadi setelah ambil makan, prasmanan kita makan di dalam. Jadi memang sangat terasa ya kalau seandainya kan kita makan semacam berjamaah di bawah gitu, Iya. masih sambil ya ada interaksi sedikit ya Mas San ya. Oke, sahadu baik. Wow, lumayan luas juga ya. Iya. Ada kesini juga nih. Oke. Ya, sampingnya ada jendela yang lumayan besar untuk oksigen dan juga untuk angin masuk ya. Untuk Jadi nggak ini banget ya, betul. Wow. untuk sumber cahaya juga. Sumber cahaya ya, baik Mas Isan. Oke. Mas Isan, kita mau kemana lagi nih Mas Isan? Habis ini kita bakal ke area